Hai semuanya, pernahkah kalian melihat bola yang memantul setelah bertabrakan? Tahukah kalian kalau kejadian sederhana ini punya kaitan erat dengan konsep fisika yang sangat menarik? Ya, hari ini kita akan belajar tentang impuls dan momentum. Jika mobil dan truk tersebut melaju dengan kecepatan yang sama, kira-kira lebih susah menghentikan mobil atau truk ya? Jawabannya lebih susah menghentikan truk. Mengapa ini terjadi? Hal ini akan kita bahas di bab momentum. Apa sih itu momentum? Momentum ini selalu ada pada setiap benda yang bergerak. Momentum sendiri didefinisikan sebagai ukuran seberapa sulit suatu benda untuk berhenti. Selanjutnya, mari perhatikan video berikut ini. Misalkan mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, lalu keduanya sama-sama menabrak pohon. Namun, seperti yang terlihat, dampak kerusakan yang dihasilkan mobil lebih besar dibandingkan dengan sepeda. Hal ini menunjukkan bahwa mobil dengan massa yang lebih besar daripada sepeda akan lebih susah dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momentumnya. Sebaliknya, semakin kecil massa benda, maka akan semakin kecil pula momentumnya. Atau dapat dituliskan bahwa P atau momentum sebanding dengan M atau massa. Misalkan bola dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Di sisi lain, peluru ditembakkan dengan kecepatan 300 meter per sekon. Kira-kira lebih mudah menghentikan bola atau peluru ya? Tentu saja lebih mudah menghentikan bola. Hal ini menunjukkan bahwa peluru dengan kecepatan yang lebih besar dibandingkan bola lebih susah untuk dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kecepatan benda, maka momentumnya juga akan semakin kecil, atau dapat dituliskan bahwa P atau momentum sebanding dengan V atau kecepatan. Berdasarkan analisa tersebut, maka diketahui bahwa momentum linier dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda yang bergerak. Secara matematis dituliskan sebagai P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Namun, perlu diketahui bahwa kecepatan merupakan besaran vektor, sementara massa adalah besaran skalar, di mana perkalian antara vektor dengan skalar menghasilkan vektor, sehingga momentum termasuk besaran vektor. Untuk memahami materi momentum, yuk kita coba latihan soal berikut ini. Suatu benda memiliki massa 5 kg, bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah kanan. Berapakah besar momentum yang dimiliki benda tersebut? Diketahui massa benda yaitu 5 kg dan kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah momentumnya atau P. Berdasarkan persamaan momentum, kita ketahui bahwa momentum memiliki persamaan P sama dengan M kali V, di mana M-nya yaitu massa dan V-nya adalah kecepatan. M-nya di sini adalah 5 kg dan V-nya adalah 10 meter per sekon, sehingga perkalian antara 5 kali 10 yaitu 50 kg meter per sekon, sehingga momentumnya yaitu 50 kg meter per sekon. Tetapi seperti yang kita tahu, momentum merupakan besaran vektor, sehingga kita perlu memperhatikan arahnya. Dalam soal diketahui arahnya menuju ke kanan, sehingga nilai dari momentum adalah positif. Sebaliknya, jika di soal diketahui arahnya ke kiri, maka nilai momentum adalah negatif. Kira-kira bagaimana ya efek dari seseorang yang menendang bola secara lambat dan seseorang yang menendang bola secara cepat? Selanjutnya, mari kita bahas impuls. Impuls adalah perubahan momentum yang disebabkan oleh gaya yang diberikan pada benda dalam waktu tertentu. Jadi, setiap kali kamu memberikan gaya pada suatu benda, kamu mengubah momentumnya. Rumus sederhananya, impuls sama dengan gaya dikali dengan waktu, di mana I adalah impuls dengan satuan Ns, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah waktu kontak dengan satuan S. Sehingga semakin lama gaya diberikan atau semakin besar gaya itu, semakin besar impuls yang dihasilkan. Misalnya,
Jika kamu menendang bola lebih lama atau lebih keras, bola akan melesat lebih jauh. Menariknya, ketika kita menambahkan gaya yang lebih besar dalam waktu singkat, seperti ketika palu memukul paku, itu menghasilkan impuls besar yang cepat. Tapi, jika kita menerapkan gaya kecil dalam waktu lama, seperti mendorong perahu di atas air, kita juga bisa menghasilkan impuls yang besar. Untuk lebih memahami materi impuls, mari kita coba latihan soal berikut ini. Seorang anak melempar bola dengan gaya F sebesar 50 Newton. Apabila waktu sentuh antara tangan dengan bola adalah 0,01 sekon, berapakah besar impuls yang terjadi pada bola tersebut? Diketahui gayanya yaitu 50 Newton, kemudian delta T-nya adalah 0,01 sekon, dan yang ditanyakan adalah I atau impulsnya. Kita tahu persamaan impuls yaitu F dikali dengan delta T. F-nya di sini yaitu 50 dan delta T-nya 0,01. Sehingga perkalian antara 50 dengan 0,01 menghasilkan 0,5 ns. Jadi, besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,5 ns, searah dengan arah gaya rata-rata atau F yang diberikan oleh bola tersebut. Jadi, bagaimana impuls dan momentum saling berkaitan? Sederhana saja, impuls mengubah momentum. Ketika gaya diberikan pada benda, momentumnya akan berubah. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan atau GLBB dalam rentang waktu tertentu atau delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton dan dapat ditulis bahwa sigma F sama dengan M kali A. Di mana kita ketahui bahwa A sendiri itu merupakan V2 dikurangi V1 dibagi dengan delta T. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa ini. Selanjutnya, kita bisa mengalihkan silang sehingga delta T itu bisa kita pindah ke ruas kiri. Sehingga F dikali delta T sama dengan M dalam kurung V2 min V1. Kemudian kita bisa kalikan pelangi M dengan V2 dan M dengan V1. Sehingga F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. Sehingga kita ketahui bahwa V dikali dengan delta T itu adalah I atau impuls, sementara M dikali dengan V adalah P atau momentum. Kita dapatkan I sama dengan P2 dikurangi P1. Atau kita bisa ubah menjadi I sama dengan delta P. Untuk memahami hubungan antara impuls dan momentum, yuk kita coba kerjakan soal berikut ini. Sebuah bola tenis bermasa 0,05 kg yang bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon dipukul sehingga kecepatannya berubah menjadi 18 meter per sekon dalam arah yang sama. Berapa gaya yang diberikan pemukul jika kontak antar bola dan pemukul berlangsung selama 0,03 detik? Kita ketahui massa bola yaitu 0,05 kg, kecepatan awal 12 meter per sekon, kecepatan akhir 18 meter per sekon, waktunya 0,03. Kemudian yang ditanyakan adalah gayanya. Kita ketahui hubungan antara momentum dan juga impuls yaitu I sama dengan delta P. I sendiri itu adalah F dikali dengan delta P, sementara P sendiri itu sama dengan M dikali dengan V. Di sini karena delta P sehingga kita bisa menuliskan M dikali dalam kurung V aksen dikurangi V. V aksen di sini itu adalah V akhir atau kecepatan akhir dan V di sini adalah kecepatan awal. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Sehingga F dikali 0,03 sama dengan 0,05 dalam kurung 18 min 12. Kemudian kita kerjakan yang dalam kurung. Sehingga F dikali 0,03 sama dengan 0,05 dikali 6. Kemudian kita bisa kalikan silang sehingga F sama dengan 0,03 dibagi 0,03. Sehingga kita dapatkan F sama dengan 10 Newton. Jadi, gaya yang diberikan pemukul pada bola adalah 10 Newton. Sebenarnya, bagaimana sih aplikasi impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh nyata dari impuls dan momentum. Contohnya,
Dalam kecelakaan mobil, airbag dirancang untuk memperpanjang waktu gaya bekerja pada tubuh, sehingga mengurangi impuls dan dapat mencegah cedera serius. Begitupun saat kamu bermain baseball. Pemain menggunakan gaya besar dalam waktu singkat untuk memukul bola dengan kuat, menghasilkan momentum besar yang membuat bola melesat jauh. Nah, jadi sekarang kamu tahu bahwa setiap kali kamu menendang bola, mengendarai mobil, atau bahkan berlari, kamu sedang bermain dengan impuls dan momentum. Fisika tidak pernah jauh dari kehidupan kita, dan itu yang membuatnya luar biasa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan terus eksplorasi dunia fisika di sekitar kita. Bye-bye.